apakah nanti di ranah pembangunan jangka panjang kita inginkan aspirasi kita itu masuk? Apakah di ranah jangka menengah, di pembangunan daerah, atau di ranah rencana strategis dari OPD? Atau operasionalisasi yang berjalan? Nah, itu kan mesti jelas juga. Jadi di saran kita, kalau kita bisa diskusi itu terformat sedemikian rupa, nah, Bapak yang di Pemda juga menurut saya lebih enak untuk menerimanya. Nah, misalnya sekarang rencana pembangunan di Kabupaten Kuantan Sengingi dan Pemda-Pemda se-Indonesia misalnya, itu akan berakhir rencana pembangunan jangka panjangnya itu 2005 sampai 2025. 2024 akan ada pilkada serentak. Nah, 2025 sampai 2045 akan disusun rencana pembangunan jangka panjang, nah RPJP gitu. Nah, lantas kalau RPJP akan dibangun, akan diikuti nanti oleh RPJM 5 tahun dan diikuti oleh Renstra. Jadi aspirasi kita, misalnya aspirasi kita itu, kita diskusi sekarang dalam rangka untuk memperkaya pemahaman tentang pembangunan jangka panjang kita yang akan disusun 2 tahun sekarang, ranwalnya tahun sekarang akan disusun itu gitu. Nah, kita bicara berbagai sektor pembangunan berdasarkan kondisi yang jelas juga. Nah, kita tidak random. Nah, dan kita punya pengetahuan dan pengalaman di berbagai daerah tentang yang kita bicarakan ini. Nah, kalau seperti itu formatnya, Bang Arman, mungkin apa yang kita perbincangkan ini itu relatif lebih bisa diterima oleh kawan-kawan yang ada di Pemda itu, karena sistemnya bisa masuk gitu. Nah, sistemnya bisa masuk. Nah, katakanlah misalnya sekarang si Pak Dr. Agus Mandar di Dinas Perikanan. Nah, misalnya sekarang seperti itu gitu. Pada saat ahli-ahli kita yang di perikanan itu akan bicara gitu, Pak Dr. Agus Mandar ini juga bingung juga mau dimasukkan kemana aspirasi ini, saran ini nih gitu. Karena dia punya Renstra, dia punya rencana tahunan, dan dia punya juga mungkin ada roadmap jangka panjang yang sudah ada. Yang ia lakukan tentu sesuai dengan dokumen perencanaan yang demikian itu. Nah, tapi kalau